warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umrawati Ilyas dari kelas A Akuntansi S1. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengauditan dari Bapak dosen Farhan Dwinanda Hanisha Putra SAK MAK. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang tantangan dan peluang auditor dalam mengaudit perusahaan berbasis teknologi. Adapun tantangan auditor dalam mengaudit perusahaan berbasis teknologi, yang pertama yaitu kompleksitas teknologi, yang dimana perusahaan teknologi menggunakan sistem yang kompleks seperti cloud computing, AI, dan blockchain supaya auditor memiliki pemahaman mendalam terhadap teknologi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dengan akurat. Dan yang kedua yaitu risiko keamanan siber dan privasi data, yang dimana ancaman keamanan siber yang terus meningkat ditambah regulasi privasi data seperti GDPR atau CCPA menuntut auditor untuk memeriksa kontrol yang kuat dan memastikan data tetap terlindungi. Dan yang ketiga yaitu perubahan cepat dalam bisnis teknologi, yang dimana industri teknologi berkembang dengan cepat, yang seringkali mengubah model bisnis dan operasional perusahaan sehingga menantang auditor untuk selalu relevan dalam pendekatan audit. Dan yang keempat yaitu kurangnya standar audit yang relevan, yang dimana standar audit yang tradisional mungkin tidak mencakup kompleksitas unik perusahaan teknologi seperti penilaian nilai aset digital atau audit algoritma, sehingga menciptakan kesenjangan dalam proses audit. Dan yang terakhir yaitu ketersediaan dalam validitas data, yang dimana perusahaan teknologi sering menghasilkan data dalam jumlah besar, namun data belum tentu valid atau dapat diandalkan. Auditor perlu memastikan data yang digunakan sesuai untuk analisis. Adapun peluang auditor dalam mengaudit perusahaan berbasis teknologi. Yang pertama yaitu penggunaan teknologi dalam audit, yang dimana software audit berbasis AI, blockchain, dan analitik data memungkinkan auditor untuk mengotomatisasi tugas rutin, meningkatkan efisien, dan mengidentifikasi anomali secara lebih cepat. Yang kedua yaitu peningkatan kompetensi auditor, yang dimana dengan pembelajaran teknologi baru, auditor dapat meningkatkan kompetensi mereka, menjadikan mereka lebih bernilai bagi perusahaan dan membuka peluang karir baru. Dan yang ketiga yaitu integrasi dalam ekosistem teknologi, yang dimana auditor dapat bekerja sama lebih erat dengan tim teknologi informasi untuk memahami risiko spesifik dalam ekosistem perusahaan teknologi. Dan yang keempat yaitu fokus pada risiko keamanan siber, yang dimana permintaan untuk audit yang mengevaluasi risiko keamanan siber meningkat. Auditor dapat memposisikan diri sebagai ahli dalam area ini, memberikan nilai tambahan yang besar bagi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu audit berbasis data real time, yang dimana teknologi memungkinkan auditor melakukan audit berkelanjutan, memberikan wawasan waktu nyata tentang operasional perusahaan. Adapun strategi mengatasi tantangan mengoptimalkan peluang. Yang pertama yaitu investasi dalam pelatihan auditor, yang dimana auditor perlu menciptakan pelatihan berkelanjutan dalam teknologi seperti cloud computing, AI, dan keamanan siber sehingga dapat dilakukan melalui sertifikasi profesional atau pelatihan internal. Yang kedua yaitu penggunaan tim multidisiplin, yang dimana melibatkan ahli TI, data scientist, dan profesional lain dalam proses audit dapat membantu auditor memahami sistem teknologi yang lebih baik dan memastikan pendekatan audit yang holistik. Dan yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi audit modern, yaitu menggunakan alat seperti analitik data lanjutan, perangkat lunak berbasis AI dan blockchain dapat meningkatkan efektivitas audit sekaligus mengatasi tantangan dalam pengelolaan data besar dan kompleksitas teknologi. Dan yang terakhir yaitu
kolaborasi dengan regulator, yang di mana auditor dapat bekerja sama dengan regulator untuk memahami perubahan regulasi dan membantu perusahaan mematuhi standar baru, sehingga memungkinkan pembentukan standar audit yang lebih relevan bagi industri teknologi. Baik, cukup sekian pembawaan materi yang saya bawakan atau yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.